إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat lanjutkan kajian zuhur di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga menjadi pelajaran, kita dapat mengambil beberapa ilmu yang diwariskan oleh para ulama kita tentang bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Kita masih membahas tentang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, tentang kitab Tibyan dalam masalah adab pembawa panji-panji Al-Quran, karya Imam An-Nawawi. Pada hari ini kita akan belajar tentang pasal wa yanbaghi an yabdhula lahum an-nasihah. Sepantasnya orang yang mengajarkan Al-Quran atau yang sedang belajar Al-Quran, terutama guru, untuk bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepada murid-muridnya, karena pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Agama ini adalah nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan masyarakat secara umum. Berdasarkan hadis ini, Imam An-Nawawi mempraktekkannya atau menurunkan makna hadis ini ke dalam praktek. Wa minan nasiha lillahi ta'ala wali kitabihi, kata beliau, di antara bentuk bagaimana cara menerapkan nasihat untuk Allah dan kitabnya. Agama itu nasihat, tapi nasihat itu dibagi lagi oleh Rasul untuk Allah, untuk kitabnya. Dan di antara cara untuk mewujudkan agama itu sebagai nasihat untuk Allah dan kitabnya adalah ikram qari'ihi, memuliakan orang yang membaca Al-Quran, yaitu orang yang belajar membaca Al-Quran, memuliakan mereka yang belajar Al-Quran, belajar mengaji. Nah, ini diantara bentuk nasihat untuk Allah dan kitabnya, karena Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Nah, cara kita untuk memberikan nasihat kepada manusia agar cinta kepada Al-Quran adalah dengan cara memuliakan orang yang belajar Al-Quran. Memuliakan mereka yang belajar Al-Quran. Wa talibihi, orang yang menuntut ilmu tentang Al-Quran. Wa irsyadihi ila maslahatihi, dan membimbing mereka yang belajar kepada kemaslahatan hidup mereka. Bagaimana caranya agar mereka-mereka yang belajar Al-Quran itu dibimbing untuk bisa memiliki skill, memiliki keterampilan-keterampilan yang bermanfaat buat hidup mereka. Warifqi bihi, kemudian juga berlaku lembut kepada mereka yang belajar Al-Quran.
wa musa'adatihi ala talabihi bima amkanahu, dan membantu dia saat menuntut ilmu sepanjang dia mampu melakukannya. Wa ta'allufu qalbi talib, kemudian mengambil hati para pelajar Al-Quran. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi, dan hendaklah berusaha untuk memahami kondisi real dari orang yang belajar, mutalattifan bihi, lembut terhadap mereka, wa muharridan ala at-ta'allum, dan berusaha untuk mendorong mereka terus belajar Al-Quran. Ada kata-kata yang bersumber dari guru kami, dan ini sangat masuk akal ya. Kata-kata beliau begini: kalau menuntut ilmu agama, menuntut ilmu dunia, tidak dimotivasi pun orang akan termotivasi. Tapi kalau menuntut ilmu akhirat, kayak belajar Al-Quran, apalagi bisa sampai mendalami pembelajaran Al-Quran yang hitung-hitungannya untuk kemaslahatan dunia itu tidak banyak, itu kalau tidak dimotivasi, sulit orang itu termotivasi. Ya. Jadi oleh karena itulah kadang-kadang menjadi sulit bagi kita untuk mendapatkan anak-anak yang betul-betul sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, kalau tidak ada motivasi yang kuat dan dorongan yang kuat untuk mereka belajar yang sungguh-sungguh. Yang ada adalah asal bisa. Tetapi yang sungguh-sungguh betul mendalami, itu kalau enggak dimotivasi kuat, maka kita tidak akan bisa menemukan dalam jumlah yang banyak. Nah, disebutkan di sini, Masya Allah, kalau kita bukan guru Al-Quran, kalau kita bukan juga yang sedang belajar, tetapi memuliakan mereka yang belajar. Kita punya uang umpamanya, kita berikan kepada mereka apresiasi. Kalau mereka memiliki keterampilan membaca dengan baik, apresiasi kita terhadap mereka sehingga mereka menjadi bersemangat untuk belajar. Itu adalah bagian daripada ad-dinun nasihah, yaitu lillahi wali kitabihi. Ya. Dan begitu juga dengan guru Al-Quran, tidak boleh untuk menuntut dan tujuannya untuk mencari dunia. Tetapi sebagai seorang yang memiliki harta, umpamanya kita punya anak dan kita mampu untuk memberikan lebih kepada guru sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka yang mengajar, itu adalah bagian daripada ad-dinun nasiha lillahi wa wali kitabih. Jangan sampai guru menghinakan dirinya menentukan harus sekian bayarnya. Ya, tetapi orang tualah yang memiliki pemahaman bahwa ini ilmu mahal. Ini ilmu mahal yang harus diberikan kepada anak-anak sehingga selamat dunia akhirat. Kadang-kadang kan terbalik. Untuk belajar bimbel agar bisa masuk ke perguruan tinggi favorit, bayarnya enggak mikir-mikir. Untuk belajar ilmu dunia setinggi apapun harganya mampu. Tapi untuk guru Al-Quran 5.000 susah. Ya. Nah, ini masih terjadi sekarang. Masih terjadi hari ini. Nah, ini maksud dari Imam An-Nawawi, Masya Allah. Di antara bentuk wujud daripada ad-dinun nasiha, di antara lillahi wali kitabihi, bagaimana agama ini adalah nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya, adalah bagaimana orang yang belajar Al-Quran ini dimuliakan. Ikram qari'ihi wa talibihi. Dimuliakan orang yang belajar itu, yang menuntut ilmu tentang hal ini. Sehingga mereka sungguh-sungguh, mereka serius, mereka bersemangat. Gurunya juga bersungguh-sungguh, serius dan bersemangat untuk mengajarkan Al-Quran. Nah,
Masih di alinea selanjutnya beliau mengatakan wa yambaghi an yuzakkirahu fadilata dzalika liyakuna sababan fi nasyati. Dan di antara cara untuk memotivasi anak-anak agar belajar adalah mereka juga yang mau memberikan sesuatu kepada anak-anak yang belajar adalah selalu mengingatkan tentang keutamaan belajar Al-Quran. Terus dimotivasi, terus didorong dan diberikan, diingat-ingatkan tentang keutamaannya. Karena namanya hati ini berbolak-balik. Apalagi dia menemukan sesuatu yang ternyata dianggapnya lebih menarik. Ya, urusan-urusan dunia, main, game, dan sebagainya lebih menarik. Akhirnya motivasi untuk belajar semakin hari semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Nah ini sekarang mainannya luar biasa, saingannya luar biasa. Banyak sekali orang tua yang akhirnya sangat-sangat mengeluh bahwa HP ternyata sangat sulit dikalahkan untuk ya anak-anak. Jadi untuk belajar itu banyak sekali yang korban gara-gara HP pada hari ini. Nah kalau tidak terus dimotivasi tentang keistimewaannya dengan cara-cara yang baik dan menarik, maka anak-anak pasti akan tertarik dengan yang lain dibandingkan Al-Quran. Nah jadi motivasi terus ya anak-anak kita untuk bisa terus bersemangat melakukan pembelajaran-pembelajaran. Wa ziyadatun fi raghbatihi, agar terus tambah semangat mereka untuk belajar Al-Quran. Nah hadirin sekalian, diingatkan juga tentang fadilatul istighal bil Quran, keutamaan kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, wasair al-ulum syar'iyyah, dan sekian banyak ilmu-ilmu syariat yang lain. Wa huwa tariqul haziminal arifin wa ibadillahis salihin. Ini adalah jalan hidup al-hazimin, orang yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang mulia. Ya. Karena tanpa tekad yang kuat untuk belajar ini, maka orang nggak akan semangat belajarnya. Nggak akan semangat untuk mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ilmu syariat. Ini adalah cara atau hidupnya orang-orang termulia sepanjang sejarah. Thariqu al-hazimin. Mereka yang abadi-abadi itu, mereka-mereka yang kayak begitu. Imam Syafi'i meninggal tuh tahun 204 Hijriyah. Ya. Umurnya cuma 54 tahun. Umur beliau cuma 54 tahun. Lahir tahun 150 Hijriyah, meninggal tahun 204 Hijriyah. Dari sekarang udah 1444. Ya, sudah hampir 12 abad lebih, karena ilmu beliau tentang Al-Quran, tentang ilmu syariat yang sangat kuat, tekad beliau untuk belajar dan mengabadikan ilmunya, ternyata nama beliau tidak pernah tenggelam. Nama beliau tidak pernah tenggelam dan ilmu beliau selalu dipelajari. Kitab kita ini juga, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi ini juga sudah sekitar 9 abad, ya, sudah sekitar 9 abad yang lalu kitab ini ditulis, tetapi terus dipelajari oleh orang. Kalau kita ingin belajar bagaimana cara Imam An-Nawawi belajar menuntut ilmu syariat, maka ya, kita akan geleng-geleng kepala bagaimana semangat beliau untuk mempelajari ilmu itu. Sehingga beliau mengatakan, mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh itu adalah thariqul hazimin, jalan orang-orang yang memang memiliki semangat kuat untuk menjadi orang mulia. Al-arifina wa ibadillahis salihin, orang yang ingin mengetahui ilmu dan jalannya hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi ini kalau tidak dimotivasi dengan baik, maka anak-anak kita hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sangat-sangat sepele, habis waktunya untuk game, habis untuk waktunya untuk main-main yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Maka selalu bahwa agama ini nasihat, diantaranya adalah memberikan nasihat kepada anak-anak kita dengan cara memuliakan mereka yang belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, sehingga
betul-betul mereka menjadi orang-orang soleh dan akan mendatangkan atau menularkan kesolehan kepada masyarakatnya di masa-masa pada generasi yang akan datang setelah kita tiada ini. Nah, ini beberapa hal, maksud, makna dari bagaimana seharusnya kita memberikan nasihat kepada Allah dan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk muliakan orang-orang yang sedang belajar Al-Qur'an supaya mereka memiliki semangat untuk belajar, dan kita pun mudah-mudahan mendapatkan barokah dari situ. Kita juga menjadi bersemangat untuk mendalami dan terus mempelajari Al-Qur'an. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان